Anda kembali di iNews Pagi, pemirsa. Kebakaran hebat melanda dua rumah di dua lokasi berbeda di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Sementara di Kabupaten Tangerang, Banten, amukan si jago merah menghanguskan 3 kios dan sebuah mobil. Sebuah rumah di Kecamatan Panti ludes terbakar. Kebakaran membuat warga panik. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api menghanguskan rumah beserta isinya. Api padam setelah satu unit damkar tiba di lokasi. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Tidak berselang lama, kebakaran juga terjadi di sebuah rumah semi permanen di Kecamatan Duokoto. Petugas datang ke lokasi mengarahkan 2 unit mobil damkar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Kerugian materi ditaksir ratusan juta rupiah. Dikuasai sih sama tim. 3 unit kios di Jalan Raya Legok, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar pada Minggu malam. Petugas mengerahkan 5 unit damkar ke lokasi kebakaran. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari kios spare part mobil. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga akhirnya merembet ke bangunan kios mebel dan menghanguskan 1 unit mobil milik kios spare part. Awal mula titik api menurut keluarga korban terjadi korsleting di toko variasinya dan menjalar ke toko sebelah mebelnya. Kendala kita cari sumber air aja sama bantuan perjalanan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran kini ditangani Polsek Kelapa II dan unit Reskrim Polres Tangerang Selatan. Dari Pasaman Barat, Sumatera Barat dan Kabupaten Tangerang, Banten, Ari Yohanes, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah geng motor menyerang warga di pinggir jalan Tamangaparaya 3, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi penyerangan anggota geng motor terhadap warga yang sedang nongkrong di pinggir jalan Tamangaparaya, Manggala, Kota Makassar terekam CCTV. Sejumlah warga tiba-tiba didatangi belasan anggota geng motor. Bahkan nyaris membakar 1 unit sepeda motor milik korban yang ditinggal di lokasi kejadian. Korban panik berhamburan menyelamatkan diri. Para pelaku menyerang dengan anak musuh panah dan senjata tajam. Sejumlah barang berharga milik korban seperti ponsel, helm, dan sebuah tas raib dibawa kabur para pelaku. Para pelaku dan polisi mengejar para pelaku yang diperkirakan berjumlah 15 orang. Disamperin baru kemudian dirampas HP-nya. Sedangkan CCTV yang yang terpantau di lokasi itu agak gelap sehingga tidak teridentifikasi identitas. Pemirsa, copet kawakan yang biasa beraksi di bus Transjakarta dan komuter lain ditangkap polisi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Mengetahui pelaku tertangkap, korban mendatangi kantor polisi dan langsung meluapkan emosinya dengan memaki sambil menangis. Dua pria sedang asik nongkrong di taman di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, panik saat didatangin polisi. Mereka rupanya pelaku copet yang sudah lama diburu petugas. Namun sayang, polisi hanya bisa menangkap 1 di antara mereka. Mengetahui pelaku telah tertangkap, seorang wanita muda yang menjadi korbannya langsung mendatangi Polsek Tanah Abang. Seketika korban pun meluapkan kekesalannya dengan memaki sambil menangis. Korban mengaku kehilangan ponselnya seharga 10 juta rupiah saat akan menaiki bus Transjakarta di halte busway Senayan 2 hari yang lalu. Saya nabung mati-matian untuk hidup saya. Belum pernah saya kepikiran pengen meninggal, tapi semenjak Bapak copet, itu rasanya saya pengen meninggal hari itu juga. Kalau bisa saya susul bapak saya. Dari hasil pemeriksaan, ponsel korban ternyata telah dijual kepada seorang penada di kawasan Galur, Johar Baru sebesar 1,8 juta rupiah. Polisi memastikan pelaku merupakan pencopet kawakan yang biasa beraksi di bus Transjakarta dan komuter lain. Kini akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, seekor sapi terlepas dan mengamuk saat akan disembeli di kawasan Utan Kayu Utara, Jakarta Timur. Akibatnya, 3 orang menderita luka-luka karena terinjak dan tertendang sapi. Warga panik saat seekor sapi berbobot 400 kg terlepas dan mengamuk di Jalan Multikarya 2, Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur, Minggu pagi. Seorang panitia kurban terkena tendangan sapi dan 2 orang lainnya luka-luka terseret sapi tersebut. Awalnya saat sapi akan ditarik tiba-tiba menendang korban lalu terlepas hingga mengamuk dan melukai 2 korban lainnya serta merusak 1 sepeda motor. Ngambil tali, sapi udah diikat, sapi pantat sebelah kanan, saya ngambil tali, totalnya saya nggak berasa, totalnya saya langsung gepak, blok langsung jatuh ke di belakang, ditarik orang langsung. Setelah setengah jam, sapi tersebut berhasil ditangkap dan langsung disembelih. Diduga sapi tersebut stres melihat sapi lainnya yang disembelih. Ya, hendak disembelih sebagai hewan kurban, pemirsa, seekor kerbau di Kudus, Jawa Tengah tiba-tiba mengamuk dan lepas. Kerbau yang kabur tersebut sempat menabrak pengendara sepeda hingga terpental. Seekor kerbau mengamuk dan lari saat akan disembelih sebagai kurban di Rumah Sakit Sarkis Kudus, Jawa Tengah. Kerbau tersebut lepas karena hanya ditambatkan di sebuah patok kayu kecil yang tidak kuat menahan tenaganya. Usai menabrak pesepeda hingga terpental, kerbau kemudian lari di Jalan Raya Sunan Kudus hingga ke alun-alun kota. Usai berlari sekitar 3,5 km, kerbau akhirnya berhasil ditangkap warga dan diikatkan di pohon tepi jalan. Karena tiang pancang untuk mengikatnya itu sistem tanam, ketarik sehingga lepas hingga kebunnya lari. Di perempatan SMP 2 baru berhasil kita amankan. Sempat ramai jadi tontonan warga, kerbau akhirnya dikembalikan ke tempat awal kerbau lepas. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, jemaah haji dari berbagai negara berjalan kaki memenuhi jalan untuk kembali ke tenda mereka di Mina, Arab Saudi usai melempar jumroh. Ritual lempar jumroh memasuki hari kedua dan dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut. Pemirsa, saat ini saya berada di atas jembatan di daerah Mina, di mana ribuan jamaah haji baru pulang dari Jamarat. Bisa kita lihat di bawah saya, para jamaah haji berduyun-duyun kembali dari Jamarat setelah melempar jumroh, dan mereka kembali ke tenda mereka masing-masing melintasi jembatan di bawah saya ini. Jemaah haji dari berbagai negara kembali ke tenda mereka di Mina, Mekah, Arab Saudi, usai melaksanakan ritual lempar jumroh hari kedua di Jamarat. Jemaah mengalir di jalanan karena banyak jemaah yang berjalan kaki akibat keterbatasan bus. Meski cuaca panas dan lelah, para jemaah tetap semangat melangkah. Tak lupa membawa bekal air minum, kipas, dan payung. Petugas juga terus berjaga di sepanjang jalur, membantu mengatur arus jemaah dan memastikan keselamatan mereka. Layanan kesehatan disiagakan untuk mengantisipasi jemaah yang kelelahan atau dehidrasi. Adapun lempar jumroh merupakan bagian dari wajib haji yang dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Lempar jumroh merupakan simbol perlawanan terhadap setan yang dulu pernah dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Mina, Arab Saudi, Armidian, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, bagi jemaah haji yang sakit, prosesi pelemparan jumrah dapat diwakilkan. Jemaah haji Indonesia juga diimbau untuk mengikuti jalur yang telah ditetapkan oleh petugas, menghindari lupa jalan menuju pemondokan. Hari Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah yang berlangsung selama 3 hari setelah Idul Adha
10 Zulhijjah merupakan waktu pelaksanaan melontar jumroh ula, wusto, dan akobah bagi jemaah seluruh dunia termasuk Indonesia. Ribuan bahkan jutaan jemaah dari penjuru dunia berbondong-bondong memadati area Jamarot. Namun tingginya suhu di siang hari yang bisa mencapai lebih dari 42 derajat Celcius membuat kondisi kesehatan jemaah menjadi perhatian utama, terutama bagi jemaah haji lansia dan yang memiliki penyakit bawaan diimbau untuk mewakilkan melontar jumrohnya kepada jemaah lain dan hukumnya tetap sah. Ada dua cara untuk bisa mewakilkan lontar jumroh. Yang pertama, jemaah yang melempar setiap jumroh untuk dirinya sendiri, kemudian untuk orang yang diwakilkan pada tempat yang sama. Yang kedua, jemaah melontar jumroh untuk dirinya sendiri pada ketiga jumroh, lalu kembali melontar pada ketiga jumroh untuk yang diwakilkannya. Sementara bagi jemaah haji Indonesia yang berada di tenda Mina dan akan melaksanakan lontar jumroh di Jamarot lantai 3 diminta mengikuti jalur yang telah ditetapkan oleh petugas. Jemaah yang akan menuju Jamarot lantai 3 wajib melalui terowongan muazim. Usai melontar jumroh, jemaah harus kembali ke tenda Mina dengan mengikuti petunjuk arah menuju Mina melalui terowongan muazim. Petunjuk jalan telah dipasang dengan jelas dan harus diikuti untuk menghindari lupa jalan menuju pemondokan. Usai melontar jumroh, jemaah harus kembali ke tenda Mina dengan mengikuti petunjuk arah menuju Mina melalui terowongan kembali ke terowongan muazim. Petunjuk jalan telah dipasang dengan jelas dan harus diikuti untuk menghindari lupa jalan menuju pemondokan. Seperti diketahui, jemaah haji yang berada di lantai 3 tidak diperkenankan turun ke lantai dasar menggunakan lift ataupun eskalator. Hal ini penting untuk mencegah jemaah keluar jalur dan mengalami kesulitan saat kembali ke tenda Mina. Dari Mina, Arab Saudi, Gigi Irfan, Anjus melaporkan. Kementerian Agama Jawa Barat buka suara terkait Heri Risdianto, calon jemaah haji yang gagal melaksanakan haji karena visa haji dibatalkan sepihak. Ia bersama istri dan kedua orang tuanya tiba di Arab Saudi untuk haji, akan tetapi langsung dipulangkan karena tidak lolos pemeriksaan. Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat buka suara terkait Heri Risdianto, calon jemaah haji asal Kabupaten Bandung yang gagal melaksanakan haji gara-gara visa haji dibatalkan secara sepihak. Heri bersama istri dan kedua orang tuanya telah tiba di Arab Saudi untuk ibadah haji, akan tetapi langsung dipulangkan karena tidak lolos pemeriksaan. Kepala Bagian Tata Usaha Kemenak Jabar, Ali Abdul Latif, membenarkan telah menerima laporan tentang calon jemaah haji yang dipulangkan kembali ke Indonesia karena tidak lolos pemeriksaan. Ia mengatakan masalah tersebut langsung ditangani oleh Kemenak Pusat. Ali mengatakan proses persiapan yang bersangkutan hingga berangkat ke Arab Saudi merupakan kewenangan dari Kemenak Pusat untuk menjelaskan. Ia memastikan telah berkunjung kepada calon jemaah haji tersebut. Kita sudah mengunjungi yang bersangkutan atas nama Pak Heri tersebut. Dan yang bersangkutan, alhamdulillah sudah dapat menerima, dan juga kita menyampaikan ya mudah-mudahan ini dengan yang bersangkutan ada nanti titik temu dan lain sebagainya. Dengan pertemuan tersebut, ia berharap terdapat titik temu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi calon jemaah yang dipulangkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, kereta api Masyair beroperasi penuh untuk memudahkan transportasi jemaah haji ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dan berikut laporan lengkap jurnalis iNews yang menjajal KA Masyair. Beginilah suasana stasiun kereta api Al-Masyair yang merupakan salah satu fasilitas yang membantu mobilitas para jemaah saat puncak haji di Arab Saudi. Kereta Al-Masyair adalah kereta ringan bertenaga listrik yang transit di Arafah, Musdalifah, dan Mina.
Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu stasiun LRT di Bina yang mengangkut jamaah haji dan logistik para jamaah haji pada setiap musim haji. Dan sebentar lagi kita akan menaiki salah satu kereta LRT yang bertenaga listrik ini. Kereta api ini hanya beroperasi selama 7 hari selama setahun yang memiliki 12 gerbong. Jalur kereta ini sepanjang 18,1 km. Sepanjang perjalanan penumpang bisa melihat tenda-tenda jemaah haji. Sebagian jemaah haji Indonesia juga menggunakan kereta api Al-Masyair khususnya bagi jemaah sistem murur. Kereta ini menghubungkan 3 titik penting ritual haji. Moving the pilgrims between Arafah and Muzdalifah and Mina for 7 days a year. That train, each train capacity is about 3,000 persons by train. Per hour, we can move about 72,000 persons. Until now, from the beginning of the Hajj until now, we are about 1,200,000 pilgrims using that train. Kereta Al-Masyair menjadi simbol kemajuan infrastruktur Saudi Arabia dalam melayani ibadah haji jutaan umat Islam dari seluruh dunia. Dari Mina, Arab Saudi, Armidian Kurniawan, Ainus melaporkan. Pemirsa, memanfaatkan momen libur Lebaran Idul Adha 1446 Hijriah, ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati situs objek wisata religi Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Masjid yang ikonik dengan sejarah panjang peradaban Islam di masa lalu hingga kini masih menjadi daya tarik wisatawan. Bumi Serambi Mekah. Selain bisa berwisata sembari menikmati keindahan alam nan indah, ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Nusantara selama libur Idul Adha tumpah ruah mengunjungi situs objek wisata religi Masjid Baitur Rahman yang terletak di pusat ibu kota Banda Aceh. Selama libur Lebaran, pengunjung bisa melihat langsung berbagai sudut Masjid Raya yang merupakan peninggalan sejarah Aceh kerajaan masa lalu. Selain itu, wisatawan juga bisa menyaksikan langsung dari dekat, sekaligus menjadi saksi bisu kokohnya bangunan masjid kala dihantam gempa bumi dan gelombang tsunami Aceh 2004 silam. Selain bisa mengabadikan foto dan video berlatar Masjid Raya dari serambi depan, pengunjung juga diizinkan untuk menaiki menara masjid hingga ke tingkat 7. Dan ini menjadi kesan indah bagi wisatawan. Ini yang pertama ya, ini jadi satu ikonik juga bagi masyarakat Indonesia mungkin kali ya. Karena ya masjid ini satu-satunya masjid yang selamat mungkin dari terjangan tsunami. Berwisata di Kota Banda Aceh ini sangat memuaskan karena wisatanya banyak tempat yang sangat menyenangkan. Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh memiliki luas hingga 4 hektar dan mampu menampung 4.000 jemaah. Ini tak pernah sepi dari pengunjung yang hendak ibadah dan berwisata, terutama pada momen-momen liburan hari raya dan hari-hari besar Islam lainnya. Dari Banda Aceh, Sukri Sarifuddin, Ainus melaporkan. Pemirsa, Festival Balon Udara di Tulungagung berlangsung meriah. Festival bertajuk Bayangkara Tulungagung Balon Festival 2025 tersebut diramaikan puluhan balon udara berukuran raksasa dari peserta lokal dan juga luar kota. Jika selama ini festival balon udara identik dengan Wonosobo, Jawa Tengah, untuk pertama kalinya festival serupa digelar di Tulungagung, Jawa Timur. Festival balon udara yang diinisiasi oleh Polres Tulungagung ini digelar di lapangan Desa Notorejo, Kecamatan Gondang pada Minggu pagi. Festival ini untuk memfasilitasi para penggemar balon udara agar bisa menyalurkan hobinya namun dengan cara yang lebih aman. Dalam festival balon udara ini total terdapat 19 tim peserta dari lokal Tulungagung dan Trenggalek, serta 20 tim penerbang balon udara dari Wonosobo. Kegiatan Bayangkara Tulungagung Balon Festival 2025 pun mendapat dukungan dan apresiasi dari pemerintah Kabupaten Tulungagung. Jadi kan acara ini sebenarnya kita adakan menjadi fasilitas bagi masyarakat untuk menyalurkan tradisi kebiasaannya menerbangkan balon udara yang selama ini dilepas ke langit sehingga membahayakan penerbangan, merusak jaringan listrik, mengakibatkan kebakaran. Sekarang kita beri fasilitas. Teman-teman masyarakat yang punya hobi bikin balon, silahkan bikin balon sebagus-bagusnya
tapi kemudian diikat dan tidak kemudian pilih. Dan ke depan kami mohon acara ini bisa ditingkatkan yang lebih baik lagi. Ini adalah bukti nyata bahwa semua stakeholder yang di Tulung Agung bersatu saling bahu-membahu untuk mewujudkan ketentraman, guyub rukun agar masyarakat itu senang dengan adanya kegiatan ini. Sementara itu, salah seorang peserta dari Wonosobo mengaku cukup senang melihat antusias masyarakat yang sangat tinggi. Namun karena faktor cuaca yang kurang mendukung dan hujan sempat mengguyur lokasi, menyebabkan banyak balon yang gagal terbang. Wah, kalau antusias masyarakat di sini sangat antusias ya, seperti halnya di Wonosobo. Tadi aja sebelum subuh sudah banyak pengunjung yang mau melihat festival balon di Tulung Agung ini. Melihat antusias masyarakat yang cukup tinggi, serta bisa menjadi penggerak ekonomi UMKM, pemerintah Kabupaten Tulung Agung berencana akan menggelar event serupa untuk meramaikan peringatan Hari Jadi Kabupaten Tulung Agung pada akhir 2025 mendatang. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, Timnas Indonesia Minggu sore waktu Jepang mulai menggelar latihan ringan di hotel. Para pemain berlatih untuk mengembalikan kebugaran tubuh. Usai disambut meriah oleh supporter Timnas di Jepang, skuad Garuda Minggu sore waktu Jepang mulai menggelar latihan. Para pemain melakukan latihan ringan di ruang olahraga hotel untuk mengembalikan kebugaran tubuh. Latihan ini difokuskan pada kondisi fisik seluruh pemain. Rencananya Timnas Indonesia akan melakukan official training di Suita City Football Stadium pada Senin besok. Sebelum latihan, beberapa pemain menyempatkan diri untuk mengunjungi sejumlah lokasi wisata di kawasan Osaka. Sementara tim tuan rumah sejak Sabtu kemarin juga telah menggelar latihan. Latihan dari pasukan Hejime Moriyasu digelar santai di G Green Sakai Osaka, disaksikan 2.000 lebih supporter Samurai Biru. Dalam laga terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada Selasa 10 Juni mendatang, dua bek Timnas Jepang Yoshi Watanabe dan Koko Machida dipastikan absen akibat cedera saat Jepang kalah dari Australia Kamis lalu. Diprediksi laga terakhir nanti skuad Samurai Biru akan menurunkan tim keduanya yang akan dimanfaatkan Indonesia untuk mencuri poin. Ya pemirsa, Timnas Jepang kali ini menjamu skuad Garuda di Panasonic Stadium Suita. Dipilihnya stadion ini bisa dibilang sangat jarang karena Timnas Jepang selalu bermain di Saitama Stadium 2002. Ya, laga pamungkas alias partai terakhir grup C Piala Dunia 2026 Zona Asia, skuad Garuda akan bertandang ke markas Timnas Jepang pada 10 Juni mendatang. Laga antara Timnas Jepang melawan tim Garuda akan digelar di Panasonic Stadium Suita atau yang dikenal dengan nama Suita City Football Stadium. Dipilihnya stadion ini sebagai kandang tim Samurai Biru bisa dibilang sangat jarang dilakukan. Karena biasanya hampir seluruh laga kandang kualifikasi Piala Dunia 2026, tim Jepang selalu bermain di Saitama Stadium 2002. Ya, Stadion Suita ini memiliki kapasitas 40.000 penonton dan lebih kecil dibandingkan Saitama Stadium yang bisa menampung lebih dari 62.000 penonton. Namun Stadium Suita memiliki kelebihan tersendiri, yaitu area tribun penonton sudah tertutup dengan atap, sementara Saitama hanya memiliki atap untuk tribun barat dan timur. Selain itu, stadion yang mulai dibangun 2013 ini juga memiliki fasilitas yang modern. Hampir sebagian besar pemakaian listriknya sudah menggunakan tenaga surya. Sejarah menunjukkan dominasi Jepang atas Timnas Indonesia. Ya, Samurai Biru menang 4 kali dan sekali imbang dalam 5 pertemuan terakhir. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cika Mutazam. Dan saya Ayah Nufus, pemirsa pamit undur diri. Dan sesaat lagi pemirsa akan hadir program iNews Sport pagi bersama rekan Galuh Pandu. Terima kasih pemirsa, selamat pagi dan sampai jumpa. Pertandingan Jepang kontra Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Selasa sore adalah laga penting untuk mengukur kekuatan Garuda. Saat ini dengan deretan pemain keturunan, Timnas memang bisa menaikkan level mereka. Ini terbukti saat tim asuhan Patrick Kluivert menang 1-0 secara beruntun dari Bahrain dan Cina.
Namun pertemuan terakhir lawan Jepang di Jakarta November lalu menunjukkan timnas Indonesia masih cukup jauh dari Samurai Biru. Tak hanya kalah 0-4, namun juga dari cara Garuda menyelesaikan partai tersebut. Dalam laga itu, timnas Indonesia kalah dalam semua aspek laga. Sejarah menunjukkan dominasi Jepang atas timnas Indonesia. Samurai Biru menang 4 kali dan sekali imbang dalam 5 pertemuan terakhir. Satu hasil imbang ini terjadi pada 1989, tepatnya saat timnas Garuda berhasil menahan imbang Jepang tanpa gol 0-0 di kualifikasi Piala Dunia 1990. Berbeda dengan November lalu, kali ini timnas Indonesia mendapatkan tambahan kekuatan dari Ole Romeni dan Joy Pelupesi. Sebaliknya, Jepang tampaknya bakal menurunkan skuad eksperimen seiring dengan kebutuhan pelatih Hajime Moriyasu untuk mendapatkan skuad terbaik jelang Piala Dunia 2026. Apakah lawatan timnas Indonesia ke Suita akan berakhir sia-sia? Ataukah dengan kondisi Jepang yang tidak memasang skuad terbaiknya, Garuda bisa menciptakan sejarah lain dalam partai tandang ke negara langganan Piala Dunia? Menarik ditunggu.